Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan kami tambahkan beberapa soal tentang peluang sebagai tambahan penjelasan untuk video peluang yang kemarin. Soal pertama kita mulai saja. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak satu kali. Berapa peluang kedua mata dadu yang muncul? Tidak ada yang sama. Oke, di dalam soal peluang, maka kata kunci yang harus kita pegang adalah kata peluang itu sendiri. Nah, kata peluang ini akan membagi soal menjadi dua bagian, yaitu mana bagian yang menjadi ruang sampel, mana bagian yang akan menjadi kejadian. Oke, ruang sampel adalah sesuatu yang bersifat umum, sedangkan kejadian adalah sesuatu yang sifatnya khusus. Biasanya ada setelah kata peluang. Oke, dalam kasus ini ruang sampelnya adalah dua dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak satu kali. Maka dan kejadiannya adalah sesuatu yang bersifat khusus, yaitu dari dua buah dadu yang dilempar undi bersama sebanyak satu kali, yang diinginkan adalah muncul tidak ada dadu yang sama angkanya. Maka untuk menghitung ini kita akan memakai kaidah pencacahan yang sudah kita pelajari. Jadi nanti tinggal disesuaikan, ada yang pakai pengisian tempat, ada yang pakai permutasi, ada yang pakai kombinasi, tergantung dari konteks soal atau kejadian yang ada. Oke, kita bahas pertama ruang sampelnya. Dua dadu dilempar undi bersama sebanyak satu kali. Ini bisa kita isi dengan pengisian tempat, yaitu ada dua peristiwa yang berurutan, yaitu dadu 1 dan dadu 2. Oke, kita paham dadu 1 setiap dadu itu ada 6 pilihan, maka untuk dadu pertama kita hanya punya 6 pilihan, angka 1 sampai 6. Dadu kedua juga ada 6 pilihan, maka kalau ini dilempar bersama-sama akan ada sebanyak 36 kejadian semuanya. Oke, ini jumlah ruang sampelnya. Sedangkan kejadian yang kita inginkan adalah dari dua buah dadu yang dilempar undi bersama sebanyak satu kali, kita pengen mencari muncul tidak ada yang sama. Oke, dua dadu dilempar undi bersama-sama, ada 36 kejadian. Anda semua sudah paham isinya apa saja. Dari 36 itu kita disuruh milih yang muncul dadu tidak ada yang sama. Beberapa contoh saya tuliskan, yaitu 1, 2. 1, 2 itu artinya dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 2. Itu tidak sama. Terus 1, 3. Terus 1, 4. Dan seterusnya sampai terakhir, yaitu 6, 5 dari 36 itu. Nah, kemudian kita hitung. Setelah kita hitung ternyata jumlahnya ada 30 kejadian. Maka peluangnya untuk nomor 1 ini adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel, atau 5/6. Itu peluang untuk nomor 1. Oke. Kita lanjutkan soal kedua. Sebuah keluarga merencanakan mempunyai 3 orang anak. Berapa peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki? Hati-hati dengan kata-kata paling sedikit, karena ini punya banyak arti. Seperti soal nomor 1, maka yang kita cari dulu adalah peluang. Nah, karena peluang itu nanti kita akan memperoleh dua hal. Yang pertama adalah ruang sampelnya, sesuatu yang bersifat umum, yaitu sebuah keluarga pengen punya 3 orang anak. Nah, kejadiannya adalah sesuatu yang bersifat khusus, yaitu sebuah keluarga merencanakan pengen punya 3 anak. Keluarga tersebut pengennya, berapa peluangnya?
ketika kepengin mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki. Oke, kita mulai dari mencari ruang sampel. Sebuah keluarga merencanakan mempunyai 3 anak, maka ada ini bisa diisi dengan pengisian tempat. Ada 3 tempat, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Karena kita tahu seorang anak lahir hanya ada 2 kemungkinan, laki-laki dan perempuan, maka tempat pertama hanya ada 2 pilihan, laki-laki atau perempuan. Tempat kedua juga 2 pilihan. Tempat ketiga, anak ketiga juga ada 2 pilihan. Sehingga jumlah semua kemungkinannya itu ada 2 kali 2 kali 2 atau 8. 8 itu kalau kita gambar, yaitu laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, kemudian perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Ini kemungkinan 8 kemungkinan anak yang mereka akan punya. Nah, dari 8 itu kita kepengin keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit, kita harus hati-hati, paling sedikit 2 anak laki-laki berarti kemungkinan pertama 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, tinggal dihitung kejadiannya ada berapa. Kejadiannya 2 laki-laki 1 perempuan itu ada 1, 2 laki-laki 1 perempuan, 2 laki-laki 1 perempuan, 2 laki-laki 1 perempuan. Ada 3 kejadian. Oke, kemudian paling sedikit 2 laki-laki, anaknya kepengennya 3, maka kemungkinan yang berikutnya adalah laki-laki semua. Nah, dari ini yang laki-laki semua kita bisa tahu jumlahnya hanya 1. Berarti banyaknya kejadian sebuah keluarga punya 3 anak dan 3 anak itu paling sedikit 2 laki-laki adalah 4 kejadian, yaitu 3 kalau anaknya 2 laki-laki dan 1 kalau anaknya 3 laki-laki. Maka peluangnya adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel atau setengah. Oke, itu soal yang ke